Kalau menurut saya ini kenapa banyak pengembang gagal itu, kalau dari saya 2 poin Pak. Ya, Yang pertama location location. ya, dan kedua juga manajemen juga. Ya, Nah kalau di manajemennya sendiri nggak solid, punya pendapatan beda atau masing-masing, itu sangat sulit untuk kita jalankan satu usaha. visinya nggak sama ya. Betul ya. Dan mungkin satu lagi pricing strategy Pak. Ya, Ya. tadi harganya ya. Betul. Mau untungnya besar. Nah, karena nggak bisa gitu. Kayak contoh, kami punya project di Cirebon. Nah, itu kita main tipe rumah 32 sama 40. Ya, Ya. Nah, nggak mungkin saya jual rumah tipe 32 tuh di atas 1M, nggak mungkin. ya, Karena memang lingkungannya itu boleh dibilang tuh kayak perunas lah ya. ya, Mungkin sekitar di bawah 500 juta. ya. Jadi ya Pasaran kita- di sana ya. Betul. Jadi itu kita harus memang pikirkan pricing strateginya gimana. Ya, Tentu developer mau untung betul. harus. Maka kita harus lihat ibaratnya mungkin nggak nih untungnya sekian gitu loh. Ibaratnya ya kita juga harus tahu diri juga ya. Ya, ya, ya. Karena nggak mungkin kita jual properti di atas 1M tapi lokasinya pinggiran atau apa Ya, gitu. betul betul. Nah, kita punya aplikasi sendiri di hotel Pak, Ya, ya, di mana saat ini belum ada hotel operator tuh punya aplikasi di mana kita bisa monitor ya. penjualan kita day to day Pak. Day to day. Ya, jadi kami saat ini salah satu operator yang punya teknologi dan sudah Dari diklaim Omega nih Pak ya. Omega. Ya, manajemen hotel ya. Betul. Nah, namanya Cortex ya, di mana sudah diklaim oleh para investor kami di bawah. Wah, ini kok bagus sekali nih aplikasinya. Ya, ya, ya. Di mana kita sangat mudah untuk lihat, oh hari ini Omset berapa? omset berapa, kamar sudah terisi berapa, Berapa persen? okupansinya berapa. Ya, Jadi sudah ada semua gitu. Ya, ya. Jadi Bapak mengikuti terus ya tren yang sedang bergerak ya. Harus ya. Misalnya kalau hotel kan biasanya Tidak ya, karena memang sekarang dari pemerintah pusat sudah mengharuskan kita untuk ada green building Pak. Contoh salah satu di kantor kami di Alpha Tower baru saja kami terima sertifikat green building. oke. Nah, ini diwajibkan ya, jadi bukan langsung gimmick, tapi memang pemerintah pusat sudah mulai untuk keharusan lah ya. harus Ya, ya. Kenapa? Supaya membuat environment ini lebih nyaman. Ya. Sekarang di gedung kami itu tidak boleh merokok Pak. Oh, Di dalam ruang gedung, ini. Harus memang keluar dari zona green building kita. Jadi maka banyak ya karyawan udah mulai merasa nyaman ya, karena khususnya untuk yang tidak merokok itu tidak ada bau-bau asap rokok lagi. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Oke, udah ready? Oke. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Hari ini kita bertemu dengan Pak Hanto. Pak Hanto adalah salah satu generasi kedua dari pemilik grup Alpha ya Pak, dan fokus di Alpha Land Pak. Nah, kira-kira Pak Hanto bisa memperkenalkan bisnisnya apa saja nih Pak Hanto? Ya, baik, terima kasih Pak Ismet. Selamat sore para pendengar podcast yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Hanto Joko Susanto dan saya fokus di developer dan juga di hospitality, yaitu boleh dibilang untuk manajemen hotel ya. Saat ini kita ada 19 unit hotel di seluruh Indonesia, dari mulai bintang 1 hingga bintang 3. Nah, kebetulan kemarin kita baru launching bintang 4 ya dengan brand baru kita Signata,
yang akan segera launching di Genting Highland, Malaysia. Malaysia. Gitu. Nanti kita main-main ke Malaysia ya. Dapat special price dari Pak Hanto. Baik. Itu kapan di launching, Pak? Kita rencana soft opening sekitar tanggal 25 Januari. Januari ya. Jadi kita mau ngejar sebelum Imlek nih. Sebelum Imlek, betul. Karena di Malaysia kalau Imlek kan banyak liburan tuh. Iya. Jadi banyak pengunjung akan naik ke Genting. Iya, Pak. Genting Highland tuh sangat hype ya, Pak. Ya. Tapi juga Bapak boleh jualan itu, Pak. Saya pernah lihat di Besen. Besen saya lihat kok ada satu toko ya, Pak. Itu jamnya jam mahal semua, Pak. Saya pikir dia jualan jam. Ternyata, Pak, orang yang masuk ke Besen dalam kalah dia jual tuh, Pak. Ya, nanti di hotel Bapak ada bagian pembelian. Oke, Pak Hanto. Ya, kita lanjut ya. Pak Hanto sebagai pengembang dan juga manajemen hotel Omega ya, Pak. Iya. Omega Group dan juga hotel yang Bapak miliki ada 9 ya, Pak ya. Itu namanya Cordella ya, Pak ya. Betul. Cordella ya, tapi ada grade-grade-nya ya dari bintang 1 sampai bintang 4. Pak, kita mau fokus dulu pertanyaan kepada developer Bapak sebagai pengembang. Mau tanya nih, Pak. Lebih penting profit itu apa benar, Pak? Ya, ini kita tidak bisa pungkirin ya, yang nama profit itu harus. Karena ya apapun usaha itu harus profit ya, atau cuan ya kita bilang ya. Kalau nggak cuan berarti kita nggak bisa jalani usaha kita. Nah, itu yang kita harus akui. Tetapi itu juga nggak 100% benar juga. Karena selain profit kita juga harus lihat kebutuhan masyarakat ya. Tahun ini pemerintahan kita akan launching 3 juta rumah. Kalau saya tidak salah. Jadi kami sebagai developer ya tentu sangat antusias ya dengan program ini karena kami tahu memang banyak masyarakat di negara kami belum cukup ya kalau kita bicara jumlah rumah gitu loh. Jadi selain profit saya sendiri juga memikirkan kebutuhan untuk layak huni untuk masyarakat kita di Indonesia. Ya, Pak. Jadi intinya profit itu harus ya, Pak. Tapi harus, lingkungan tetap harus dijaga. Ya. Taman-taman harus tetap terus ditingkatkan ya, Pak ya. Walaupun katanya hijau itu mahal tuh, Pak. Ya. Iya, Pak. Pak Hanto, saya mau tanya lagi, Pak. Biasanya nih, Pak ya, proyek itu kan bisa berhasil bisa gagal, Pak ya. Itu ketika proyek itu gagal itu karena pasar daya beli atau ada kesalahan dari manajemen, Pak? Menurut pandangan Bapak gimana, Pak? Kalau saya sih lihat juga momen ya, yang penting timing. Yeah. Karena kalau kita jual produk kita dengan wrong timing, itu juga bisa bilang gagal. Gagal ya. Ya. Selain itu juga manajemen kita sendiri juga boleh dibilang kalau di internal kita juga ada masalah, itu boleh juga saya bilang gagal juga. Yeah. Karena sebenarnya kita harus ya di manajemen sendiri kita harus memperkuat lah kita punya tim supaya gimana bisa ngejualan produk-produk kita ke depan gitu loh. Dan juga terakhir menurut saya itu location ya. Kalau kita salah pilih lokasi aja, nah itu sangat berat untuk kita ngejual produk kita gitu. Karena ya kita sendiri dulu pernah alami salah pilih lokasi aja, wah udah berat. Dulu tuh saya pernah bantu Pak Hanto tuh ya, jualan pergudangan di Lodan tuh. Betul. Cepat sekali lakunya tuh, Pak. Betul. Karena tepat, Pak, karena di belakangnya kan Tanjung Priuk ya, Pak. Jadi pergudangan sana itu karena lokasinya tepat tuh, Pak ya. Nah, terus juga Bapak kan ada sekolah ya, Pak, di situ ya, Bunda Mulia ya. Ya, itu membuat ruko-ruko yang dijual juga jadi trafficnya cukup tinggi ya, karena jalanan itu jadi jalannya juga rame, sekolah juga dan juga jadi hidup ya, Pak. Betul. Itu penting ya, bukan hanya lokasi tapi juga traffic tapi juga activity yang ada di sana ya, Pak.
Karena saya lihat rukonya juga di sana cukup ramai ya hari ini ya. Nggak, udah penuh Pak. Oh, udah penuh. Iya Pak. Selanjutnya Pak, banyak proyek properti melupakan aspek sosial nih Pak. Jadi kalau saya kan kemarin baru pulang dari Guangzhou ya Pak, itu saya lihat di beberapa tempat ya, itu ada mall, ada hotel, tapi di situ danaunya besar sekali gitu. Saya bingung nih, apa nggak buang-buang uang ya? Karena saya pikir danau itu bisa jadi komersial gitu Pak ya, tapi memang dibiarkan seperti gitu gitu. Maksudnya dibuat seperti itu gitu Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak nih mengenai hal-hal seperti ini? Jadi mungkin mereka melupakan aspek sosial karena yang penting semua dibangun gitu. Apa perlu ada sinkronisasi gitu Pak? Karena kalau nggak balance ya Pak ya, akhirnya jadi sumpek dan akhirnya juga manusia kan tidak butuh ruang ya Pak, ruang terbuka, ruang bermain gitu. Bagaimana pandangan Bapak sebagai pengembang Pak? Kalau menurut saya memang statement itu tidak semua betul ya. Balik lagi kita melihat kredibilitas sebagai developer masing-masing. Apakah mereka benar-benar memikirkan kebutuhan sosial? Ya. Kayak contoh misalnya kita bangun satu bangunan tapi tanpa pikir lingkungan, itu pasti ada dampak yang buruk. Ya. Misalnya kalau kita bangun di DKI itu kita dibutuhkan RTH, ya ruang tata hijau sebesar 20% dari lahan tersebut. Ya. Untuk apa? Karena ini untuk kebutuhan lingkungannya sendiri. Misalnya ini saluran gimana, penghijauannya seperti apa. Kalau kita tanpa mikir itu, saya rasa environment-nya kurang bagus gitu ya. Dan juga bisa banjir tuh Pak. Dan banjir, betul. Iya Pak. Selanjutnya nih Pak Hanto, apakah ada strategi monopoli yang melibatkan? Ini kita masuk ke sesi yang kedua ya Pak. Ya. Di mana Bapak juga sebagai pemilik hotel, juga manajemen hotel gitu ya. Kita mau bicara sedikit tentang hotel nih Pak. Apakah ada strategi monopoli yang melibatkan hotel kecil yang selalu merasa kalah bersaing Pak? Jadi hotel kecil ini kadang-kadang jadi kalah selalu bersaing karena bagaimana pandangan Bapak nih Pak? Kalau menurut saya tidak ya, karena pemilihan hotel ini balik lagi location Pak. Ya. Ya, kita tidak mungkin bangun hotel ini di dalam gang kecil. Ya. Pasti kita akan lihat di jalan raya ya, yang lokasinya mungkin sangat strategis. Dan untuk di jalan raya sendiri itu untuk hotel-hotel kecil juga tidak terlalu dampak banyak ya, karena mereka bisa bangun aja di dalam perumahan juga, tapi dianggap kayak wisma atau enggak ya seperti kos-kosan lah. Jadi kalau menurut saya sih ini bukan satu monopoli ya untuk saya sebagai pemain hotel, karena kita ini tidak langsung fight kepada mereka. Karena kita punya pasar masing-masing. Ya, which is kalau Cordella itu fokus sebagai business traveler. Kalau hotel kecil mungkin dia punya kelas beda-beda gitu. Jadi mungkin buat transit ya Pak. Jadi terutama kalau yang hotel-hotel yang kecil itu kan mereka buat sales ya. Dulu saya pernah jadi sales tuh Pak ke luar kota gitu kan, pasti kita dibajetin tuh sama kantor. Ya masuk ke hotel budget ya kan. Level staff ke bawah, hotel budget. Ini manajer ke atas. Punya kelas sales ya masuk ke hotel kecil yang kelasnya menengah, ke maksudnya manajer menengah, manajer senior, ke kelas yang lebih strategis, yang lebih besar. Jadi ada memang masing-masing punya pasarnya Pak ya. Betul. Ya Pak. Selanjutnya Pak, eco green atau green building itu apakah hanya gimmick Pak? Tidak ya, karena memang sekarang dari pemerintah pusat sudah mengharuskan kita untuk ada green building Pak. Contoh salah satu di kantor kami di Alpha Tower baru saja kami terima sertifikat green building. Nah, ini diwajibkan ya, jadi bukan langsung gimmick, tapi memang
pemerintah pusat sudah mulai lah. Mulai keharusan lah ya. Harus Iya, ya. harus. Kenapa? Supaya membuat environment ini lebih nyaman. Ya. Sekarang di gedung kami itu tidak boleh merokok, Pak. Oh, Di dalam ruang gedung. ini. Harus memang keluar dari zona zoning kita. Jadi maka banyak ya karyawan udah mulai merasa nyaman ya, karena khususnya untuk yang tidak merokok itu tidak ada bau-bau asap rokok lagi. Betul. Saya kemarin kan ke hotel Bapak ya. Ya. Itu saya lihat ada ruang di tengah, ada ruang restoran gitu ya. Tapi di luar itu ada ruang spesial untuk Ya, merokok ya kan. smoking, betul. Di lantai 1 maupun di lantai 2 ya Pak. Jadi memang itu Alpha Tower itu berapa lantai ya Pak? Total itu Bukan Alpha Tower tuh yang di Alam Sutra itu? ya 34. 34 ya. Nah, termasuk rooftop. Rooftop ya. Di rooftopnya ada apa? Ada restoran nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu Itu saya lihat keren banget ya. Saya mau masuk cuma bisa ngeliat nih, belum sempet mampir ke kantor Bapak nih. boleh nanti kapan. Iya, iya. Itu kami keren undang. keren sekali. Itu paling keren di salah satu gedung yang paling keren ya itu ya. Atau yang terkeren nih? Saya nggak tahu juga tuh Pak. Terkeren sih nggak juga sih Pak. Cuman dulu memang diklaim sebagai gedung tertinggi di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Nah, tertinggi bukan termewah bukan. Ya, tertinggi di Alam Sutra. Nah, Ya, ya. Cuma memang depan kita nih ada LV nih. LV ya. Mungkin kita bisa sama lah Iya, kurang iya, lebih iya. tingginya gitu. Ya berarti benar ya sebelum LV ini jadi Bapak yang tertinggi ya. Ya dan mungkin yang terbaik juga lah ya. Ya. Dari luar kelihatan terbaik sih Pak ya kan, masuknya pasti bagus lah kalau gedungnya luarnya keren Pak. Ya, kebetulan Ya. arsiteknya kita ini rekan kita juga Oke. dari Pak Dodi Pak. Oh Pak Dodi. PTI. Oh Dodi PTI. Iya, Oh arsitek iya. kami Pak. Oh iya arsitek dari iya ya keren memang Pak Dodi. Kemarin kita baru ketemu sama Pak Dodi, ketemu Pak Iwan Sunito ya. Ya, betul. Ya karena Pak Dodi ini salah satu lulusan terbaik di New South Wales ya di Australia juga ya. iya ya di apa di Australia ya. Pak ini coba saya mau tanyakan ya Pak. Ada beberapa developer itu kan juga tidak selalu sukses ya Pak. Ada yang gagal juga, bahkan baru bangun 100 rumah, punya konsep 100 rumah tapi baru dibangun 10 tiba-tiba ngejam. Saya pernah nih Pak ada satu developer ya, saya kan memang spesialis project sulit nih Pak. Waktu itu saya diminta bantu ke sana gitu Pak. Yang anehnya ini gini Pak, itu di Bintaro Pak, dia jalan masuk ke perumahan itu agak dalam Pak, masuk agak sedikit ke kampung. Dia jual harganya 1,7 miliar. Terus saya suruh jual, saya bilang, emang di depan nggak ada yang 1,7 miliar, ya kan? Pasti ada lah. Ya kan di Bintaro kan luas bisa kemana-mana kan. Saya bilang Pak, kalau 1,7 miliar dia milih tempat Bapak sama apa di sana itu mereka pasti milih yang di depan Pak gitu. Nah kadang-kadang developer ini kan tidak mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Dia pikir gue mau untung sekian akibatnya ya nggak laku gitu Pak ya. Ini apa karena kesalahan manajemen atau karena timnya nggak kuat atau nasihatnya itu pandangan Bapak seperti apa ya? Kenapa mereka bisa gulung tikar, bisa gagal gitu ya Pak? Kalau menurut saya ini kenapa banyak pengembang gagal itu, kalau dari saya 2 poin Pak. Iya. Yang pertama location ya. Dan kedua juga manajemen juga. Iya. Nah, kalau di manajemennya sendiri nggak solid, punya pendapatan beda atau masing-masing, itu sangat sulit untuk kita jalankan satu usaha. Visinya nggak sama ya? Betul, ya. Dan mungkin satu lagi pricing strategy Pak. Iya. Ya. Tadi harganya ya. Betul. Mau untungnya besar. Karena nggak bisa gitu. Kayak contoh, kami punya project di Cirebon. Nah, itu kita main tipe rumah 32 sama 40. Iya. Ya. Nah, nggak mungkin saya jual rumah tipe 32 tuh di atas 1M, nggak mungkin. Iya. Karena memang lingkungannya itu boleh dibilang tuh kayak perunas lah ya. Iya. Mungkin sekitar di bawah 500 juta. Iya. Jadi ya Pasaran di sana ya. betul. Jadi itu kita harus memang pikirkan
pricing strateginya gimana. Iya. Tentu developer mau untung Betul. harus, maka kita harus lihat ibaratnya mungkin nggak nih untungnya sekian gitu loh. Ibaratnya ya kita juga harus tahu diri juga ya. Iya, iya. Karena nggak mungkin kita jual properti di atas 1M tapi lokasinya pinggiran atau apa Iya, gitu. betul. Nah, Iya Pak, memang banyak developer, terutama developer pemula ya Pak. ya, Mereka tuh punya mimpi besar Pak. betul. Jadi yang seperti yang saya bilang di Bintaro itu, rasanya ini lagi bermimpi nih gitu. Tapi setelah saya kasih advice, terus dia bilang, oh iya sih, cuman kan partner gue minta untung sekian. It's okay Pak, itu nggak problem. Tapi apakah harga Bapak kompetitif nggak Bapak di dalam gang 1,7 miliar, walaupun 3 lantai ya, tapi di luar 2 lantai itu mungkin cuma 1,2 miliar, tetap orang pilih di luar Pak. Betul. Walaupun Bapak sudah 3 lantai, mendingan Bapak bikin 2 lantai, harganya lebih murah, kan lebih baik gitu. Nah, ini yang kadang-kadang mereka kesalah di dalam manajemen ya Pak. Pak Hanto, pertanyaan selanjutnya Pak, ada opini pembangunan itu tidak ramah lingkungan dan merugikan warga lokal, apa tanggapan Pak Hanto? Ya balik lagi tergantung gimana kita ya memikirkan kebutuhan masyarakat setempat. Kita juga nggak bisa bangun sembarangan aja. Yeah. Kenapa? Dulu kita perlu ada sosialisasi ke warga. Yeah. Misalnya, oh kita ingin bangun ya satu gedung di sini, menurut Bapak Ibu gimana? Itu ya di kami sih itu yang kita jalankan. Jadi sebelum bangun kita Sosialisasi dulu ya. Nanti kita dengar input mereka. Misalnya, oh tolong dong bangunin kita misalnya musola atau dibuatkan saluran Yeah. yang lebih besar supaya air bisa ngalir lebih lancar. Yeah, betul. Jadi kami dengar sih untuk kebutuhan masyarakat. Tentu nggak bisa semua kebetulan kita bisa nampung karena memang ya punya keterbatasan masing-masing. Nah, jadi kalau saya juga memikirkan lingkungan juga sih. Memang sih kalau kita tidak hati-hati ya Pak, itu ada satu perumahan ya Pak, dia bangun perumahan di airnya bukannya ke depan, airnya ke belakang Pak. Betul. Terus tidak ada jalan, tidak ada sungai yang tidak ada selokan yang besar. Dia perumahan cukup lumayan di dalam ke sungainya itu ke belakang kecil Pak. Jadi itu yang Bapak perhatikan ya. Jadi oh ya dengerin warga, oh ya nanti Bapak bisa besarkan, betul, bantu supaya air dari perumahan itu mengalir dan tidak ada komplain dari warga ya kan. Kayak ini kan pembuangan kan penting. Iya penting betul Pak. Kalau nggak ada pembuangan kan ya ujung-ujung kasihan masyarakat juga banjir. Iya gitu. banjir, bukan hanya banjir, tadi demo lagi Pak. Iya betul. Iya. Oke Pak Anto, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Alphaland beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat nih Pak? Kami tentu punya tim ya, di mana setiap kali itu kita ngikutin tren. Ya. Zaman saya misalnya tren TikTok, IG, jadi apapun pengembangan teknologi kita pasti ikut terus ya. Ikut terus karena jangan sampai kita ketinggalan. Nah, boleh dibilang kita punya aplikasi sendiri di hotel Pak, ya, di mana saat ini belum ada hotel operator tuh punya aplikasi di mana kita bisa monitor penjualan kita day to day Pak. Day to day. Ya, jadi kami saat ini salah satu operator yang punya teknologi dan sudah diklaim dari Omega nih Pak ya. Omega. Ya, manajemen hotel ya. Betul. Nah, namanya Cortec ya, di mana sudah diklaim oleh para investor kami di bawah. Wah, ini kok bagus sekali nih aplikasinya. Iya. Di mana kita sangat mudah untuk lihat hari ini omset berapa? Omset berapa, kamar sudah terisi berapa persen, okupansinya berapa. Jadi sudah ada semua gitu. Jadi Bapak mengikuti terus ya tren yang sedang bergerak ya. Harus Misalnya kalau hotel kan biasanya di dalam kamar ya. Kadang-kadang saya lihat tuh di hotel Bapak juga ya, kamar ketika masuk ya kan bisa keluar nama loh Pak.
Selamat betul. datang Pak Ismet. Jadi kita masuk kan, wah selamat datang Pak Ismet ya kan, kok dia tahu itu karena software Bapak itu ya kayak gitu. Ya, dari front desk Ya. kita udah siapin sebelum mereka check-in tamu gitu. Iya. Jadi kita ini input. Udah masuk kamar udah ada nama ada, ya kan, betul. welcome ya kan. Ya Pak, itu memang penting Pak. Kadang-kadang saya juga pikir kalau kita bisa deket dengan kita punya tamu ya Pak. Bukan hanya makanan ya, tapi ketika tamu datang, selamat siang Pak, bisa dibantu, servis semua itu bagus, pasti akan lebih baik buat si hotel itu. Ya. Karena saya dengar dari semua orang, saya pernah tanya nih ya, saya tanya sama karyawan Bapak juga nih kalau nggak salah ya, Pak, apa yang menyebabkan orang itu ingat terus dengan Cordella Hotel? Nah, jadi salah satunya kita kemarin makan di tempat Bapak tuh, itu saya sampai kepikiran gini, aduh, ini makanan enak banget di hotel, bukan di restoran loh, di hotel tapi ya restoran di hotel gitu, tapi harganya murah gitu. Wah ini saya lihat menunya, daftar menunya juga keren banget kan. Waktu itu saya makan apa kemarin ya? Keredok ya, ternyata Keredok, rasanya betul. enak karena saya kan vegetarian Pak. Ada yang makan iga bakar ya, iga kasih ya. Itu namanya apa Pak restorannya? Ramela. Ramela ya kan. Ramela. Saya tanya Bapak ya, Ramela itu apa? Terus kayak slang ya Pak ya? Ramela. Ramela jadi. Sebenarnya kalau itu singkatnya rame-rame di Cordella. Rame-rame di Cordella. Nah, cuma kan panjang Pak. Panjang. Jadi kita singkatannya Ramela. Ya, itu makanannya tuh enak Pak. Itu restoran keberapa Pak di situ ya? Itu yang pertama. Yang pertama ya. yang Rencana kedua sudah buka di Kuningan. di Kuningan. Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bukan di Kuningan Jakarta. Ya. Katanya rencana ada juga kalau misalnya sukses mau buka di special outlet ya. Betul. Jadi bukan di hotel ya, tapi memang di special outlet. Karena saya yakin itu laku tuh Pak, karena makanannya lengkap, enak, Indonesia banget gitu kan Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa sukses rame lah. Rame-rame kayak Cordella ya. Iya Pak, oke Pak. Mau ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Proyek untungnya tipis Pak, tapi berdampak positif atau profit yang tinggi, Bapak pilih mana nih Pak? Ya kalau menurut saya lebih ini ya keuntungannya tipis tapi dampaknya juga positif. Ya. Itu yang penting. Karena apa itu dampak positif? Nah ini bisa aja dari sisi customer, mudah-mudahan saya bisa memberikan rasa nyaman ya jikalau memang mau beli rumah di tempat kami. Ya. Karena kalau profit tinggi itu ya saya rasa kurang tepat karena kita tidak memikirkan aspek yang lain. Lingkungan atau taman hijau. Ya, tapi ya saya lebih ini long term Pak. Yang penting customer merasa nyaman ya, kita bisa dipercayai. Ya. Karena kami ini Avalen bukan hanya bangun satu tempat saja, tapi akan terus bangun di lokasi lain. Ya, yang berbeda-beda. betul. Jadi untung nggak besar, tapi berdampak positif kepada penghuni rumah, Betul. ya tamu hotel gitu ya, everything lah ya Pak. Ya. Jadi dibandingkan untung yang gede, tapi kalau hotel sih untung gede agak susah tuh Pak. Ya, Karena saingannya besar sekali. Kalau rumah kan lokasi ya Pak. Betul. Kalau lokasi itu kita mau mahal atau tidak tergantung lingkungannya bagus, dapat tanahnya murah, ya kita profitnya bisa besar ya Pak. Pak selanjutnya Pak, zaman sekarang ini kan zaman berkolaborasi nih Pak, ya kan. Tapi ada beberapa developer, ada beberapa pemilik hotel, dia tidak mau berkolaborasi nih Pak. Padahal semua orang sedang berlomba-lomba berkolaborasi yang akhirnya memberi manfaat buat masing-masing nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak nih? Kalau buat saya memang kolaborasi sangat penting. Kita nggak bisa sendiri. Apalagi zaman sekarang sangat berbeda dengan dulu ya. Dulu memang belum banyak nih pengembang nih Pak Yaman. Iya. Masih sepi. Iya. Sekarang sudah mulai ramai nih. Iya. Banyak developer besar pun juga udah mulai bermunculan. Bahkan developer besar itu juga mulai kolaborasi dengan yang lain. Nah, apalagi kami sebagai developer yang kecil tidak mungkin bisa
sendiri Pak. Ya. Harus kolaborasi dengan Stakeholder yang lain ya. Betul. Kalau bisa tanahnya ada yang belum dipakai ya kita bikin nursery ya kan, betul. kasih orang. Tapi kalau udah dipakai ya kita ambil lagi gitu. Jadi tiba-tiba tempat Bapak jadi hijau, si nursery-nya dapat tanah, Betul. Bapak dapat hijau karena tanah itu belum dipakai ya kan. Nah kebetulan kami saat ini sedang kolaborasi dengan grup Trinity Land. Trinity Land dengan developer juga ya. Pak Bong Chandra Ya, sama ya. Pak Ishak di Kerawang Timur. Jadi konsepnya saya menyediakan lahan, mereka ya bangun. Ya. Nah itu salah satu konsep kolaborasi kita. Ya. Bapak pemilik tanah ya. Betul. Ya saya lihat Alfa tuh banyak tanah-tanah yang tadinya buat buat ini ya Alfa ya. Alfa Media, Alfa apa yang besar-besar gudangnya gitu kan, terus akhirnya udah tanah itu sudah naik gitu, udah bagus gitu. Jadi akhirnya daripada dibikin itu mendingan dipindahkan ininya buat komersil ya Pak. Betul. Kalau yang di Kerawang Timur itu juga sama ya, bekas gudang atau bukan. Itu memang itu tanah. Dari awal kita tanah. Memang tanah beli ya. Tanah beli dari warga setempat kita ya. beli, kita kumpulin, sehingga kita mulai carilah. Siapa nih partner yang bagus ya. Betul. Bong Chandra Trinity bagus Pak, itu kreatif dia Pak. Mudah-mudahan bisa sukses ya Pak. Ya amin. Oke Pak Hanto, terus bagaimana pandangan Bapak tentang pemerintahan yang baru nih Pak? Dampaknya buat para pengembang, buat bisnis gitu kan, pandangan Bapak gimana nih Pak? Mudah-mudahan pemerintah baru sekarang ini memikirkan sisi properti juga ya. Iya. Apalagi sudah ada Menteri Perumahan sekarang kan. Betul, Menteri Perumahan di mana ada wacana mau bangun 3 juta rumah. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Ya, jadi selain itu saya harap perizinan juga dipermudahkan. Ya ini sering yang mana developer komplain Pak. Karena memang perizinan ini salah satu kriteria ini ya memang nggak gampang juga sih. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemerintah baru perizinan ini dipermudahkan. Terus jalurnya panjang, dipangkas ya, jangan terlalu banyak ya Pak. Betul. Kami sih tetap ikut peraturan, tapi kalau bisa ya disingkatlah, dipersingkat, jangan terlalu panjang gitu. Jadi kita mau jualan mesti ke A, B, C, D. Betul. Apalagi bertumpuk ya. Akhirnya lewat tuh momentumnya Pak ya. Betul. Ya, oke Pak. Kita lanjut ke sesi kedua Pak, tentang mitos atau fakta nih Pak. Saya mau tanya, ini Pak, ini mitos atau fakta nih gitu ya Pak? Green building hanya strategi pemasaran bukan komitmen nyata. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos Pak. Mitos ya. Kenapa Bapak bilang mitos nih Pak? Karena banyak arsitek di Indonesia ini telah membuktikan mereka ini sudah mendesain ya, jadi sudah memikirkan lingkungan dan lain-lain. Jadi, pemanasan global, betul, kan jadi kita mesti bikin green ya. Betul. Bukannya gimmick marketing ya Pak? Dan juga arsitek kita tuh ya udah hebat-hebat lah. Dan mereka juga memikirkan cost juga nih. Iya betul. Desain jangan sampai costnya terlalu tinggi. Gitu sih. Iya benar. Jadi hijau tapi tetap efisiensi. Iya betul. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Pembangunan hotel di daerah wisata cenderung meningkatkan ketimpangan sosial di daerah tersebut. Ini mitos atau fakta Pak? Kalau Bapak bangun mitos ya. Kenapa Pak mitos Pak? Karena kita harus rangkul semua ya dengan bidangnya. Terus itu kalau kita belum mampu untuk bangun, maka kita berikan mereka pelatihan yang baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Inovasi teknologi seperti smart building hanya diterapkan untuk menaikkan harga properti, bukan untuk efisiensi nyata. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos Pak. Mitos ya. Karena kita harus coba dulu ya untuk dapat pembandingkan dan jangan hanya mendengar atau kata-kata yang
aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya. Iya, Iya. Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak, pengembang properti besar sering mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal demi keuntungan maksimal. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos. Mitos ya. Tetap sosial juga ini ya Pak ya, Betul. diperhatikan lah ya. Betul. Ya. Oke Pak, yang terakhir Pak Hanto bikin closing statement kepada pemirsa YouTube ini Pak. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismet yang telah mengundang saya untuk podcast dengan Synergy Group. Mudah-mudahan apa yang kita sudah berbincang bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton. Ya, dan saya berharap dengan pemerintahan baru ini di sektor properti kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan juga kami sebagai pengembang bisa memenuhi kebutuhan dalam sisi penghuni untuk masyarakat yang lebih layak lagi. Dan ya saya ucap ya semoga Synergy terus sukses, khususnya untuk Pak Ismet. Semoga membernya makin bertambah terus nih Pak Ismet, Iya, Pak. supaya kita bisa berkolaborasi dengan developer yang lain. Oke, terima kasih Pak Hanto Terima kasih. atas waktunya. kasih, Pak Semoga Ismet. Bapak semakin sukses Terima kasih, sebagai amin. manajemen hotel, sebagai developer, dan juga sebagai pemilik hotel Cordela. Oh, dan ada yang lagi terakhir ya, sebagai pemilik restoran juga ya Pak. Ramela. Amin. Dan juga ada kopi ya, kopinya namanya apa? Most life Pak. Most Life ya. Ya. Itu ada di berapa hotel Bapak? Sekarang kita ada 2. Ada di 2 ya, akan terus berkembang juga Terus, ya. Jadi Bapak akan masuk ke F&B juga ya Pak ya. Betul, kami sedang ini mulai garap dan fokus ke F&B. Oke, terima kasih Baik, Pak Hanto. terima kasih Pak Ismet. Ya, Oke, teman-teman sekalian, ini sudah di penghujung acara kita. Bagi yang mau mendapatkan giveaway 5 ya, benar ya? 5 ya. Oke, jadi 5 buku dari Pak Suprato. Tolong komen mau di kolom komentar ini ya, ini bukunya. Oke, ini ya. Tolong komen mau di kolom komentar di bawah. Follow, like, dan subscribe channel dari Synergy Group Indonesia. Follow IG dari Synergy Group ID. Nanti tim akan menghubungi pemenang yang beruntung. Oke, Pak Hanto, terima kasih untuk waktunya. Kebetulan nih kita ada dapat apa nih? Itol Pak dari Fortress Pak. Kolaborasi Fortress dan Synergy SOS Podcast Pak.